Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Saya tanya dulu kepada teman-teman, pengen gaji gede nggak? Pengen teman-teman sukses nggak? Pengen YouTube-mu berkembang nggak? Pengen gajian banyak nggak? Semuanya jawabannya adalah pengen. Siapa sih yang nggak pengen? Gaji banyak, AdSense gede, YouTube berkembang, terkenal bonus. Tetapi perlu yang teman-teman pikirkan adalah satu hal. Dalam mengembangkan sebuah channel atau apapun itu, jenis pekerjaanmu, nanti akan kita bahas di sini supaya menjadi pembelajaran buat teman-teman semua, supaya di awal 2024 nanti, teman-teman sudah bisa memposisikan diri ini di tempat yang benar. Maksudnya abang apa sih? Saya jadi nggak ngerti. Gini, buat calon YouTuber sukses yang saat ini sudah punya usaha, saya ambil contoh bengkel. Apa yang terjadi dengan bengkelmu? Makin nggak ngerti bang? Oke, coba perhatikan teliti dari usahamu tersebut, apa yang terjadi sesuai nggak dengan apa yang teman-teman pikirkan dan apa yang teman-teman lalui setiap harinya. Makin pusing bang, memang sengaja dibikin pusing supaya terbiasa mikir dan ketemu dengan jati dirimu. Ini para pemilik usaha bengkel yang saya ambil contoh, silahkan muncul ke permukaan. Seandainya teman-teman punya usaha bengkel, di pagi hari baru buka, itu sudah ada masalah, artinya sudah ada customer yang komplain. Yang terjadi apa dengan bengkelmu? Yang terjadi apa? Baru buka bengkel, jam 10 sudah datang orang komplain. Sampai sore, kebanyakan adalah komplain. Kebanyakan adalah hal-hal yang tidak teman-teman harapkan dalam satu hari itu. Ada aja masalah sampai tutup bengkel. Komplain, walaupun tidak semuanya komplain, tetapi masalah-masalah yang berhubungan dengan komplainan pagi itu selalu ada. Satu. Yang kedua, kalau di pagi hari habis buka bengkel ya, jam 10 misalnya buka bengkel, itu yang pertama kali datang misalnya itu ban bocor, sampai sore itu yang nongkrong atau customermu bakalan ban bocor gitu. Kalaupun ada yang servis karburator ya mungkin hanya 1-2 orang, tapi kebanyakan adalah ban bocor. Iya kan? Apakah itu, kenapa kok saya bilang seperti ini? Karena saya mengalamin, bos. Saya mengalamin. Saya punya counter HP, saya punya servis HP. Di saat saya baru buka counter HP, yang datang adalah komplain, sampai sore komplain. Tetapi saat buka bengkel HP, setelah itu yang datang adalah customer yang enak diajak ngobrol. Setelah itu nego harga, dan harganya pun itu membuat diri kita nyaman, untungnya lumayan, sampai sore kita akan mendapatkan keuntungan lumayan. Dan saat hari itu, biasanya akan mendapatkan customer-customer yang memang enak. Karena dari awal pertama kali buka, kita sudah enak. Ngobrol dengan customer enak. Datang customer berikutnya tetap enak. Sampai tutup toko, sampai tutup tempat servis, enak. Itu apa namanya? Disadari nggak? Itu algoritma, bos. Itu adalah hasil dari pikiranmu. Saat kamu terima komplain di pagi hari, yang terjadi apa? Otakmu sudah sepaneng, otakmu sudah memaki-maki dirimu sendiri. Ya, kamu memang tidak menunjukkan kekesalanmu terhadap customer yang komplain, tetapi kamu menunjukkan kekesalanmu terhadap dirimu sendiri, terhadap cara berpikirmu sendiri. Jadi kamu sepertinya membenci dirimu sendiri. Ingat, bos, yang tugas membenci dirimu itu bukan kamu. Tugas yang membenci dirimu itu orang lain, bos. Orang lain yang berhak membenci dirimu karena mungkin dia iri dengan kesuksesanmu. Itu yang terjadi kan? Bagi pemilik usaha, apa kabar? Saya memposisikan diri sebagai pengusaha sekarang, bukan sebagai konten kreator.
Ya, dan ini nanti ada hubungannya juga dengan content creator. Yang saat ini bagi karyawan, yang masih karyawan, ya saya juga pernah menjadi seorang karyawan. Gimana rasanya? Kalau pagi hari saat masuk sudah dimulai dengan hal-hal yang baik, atmosfer atau lingkungan kerja juga bagus, komunitas juga bagus, sampai sore kita akan nyaman kerja itu. Tapi pagi hari atasan kita sudah ngamuk-ngamuk, seakan-akan kesalahan ditumpahkan ke kita. Kadang-kadang alasan juga nggak punya otak. Atasan kita tuh kadang-kadang juga nggak punya otak. Masalah dengan keluarganya sampai kantor, karyawan yang tidak tahu apa-apa disikat dijadikan alasan. Yang terjadi apa? Sampai sore situasi kerja tersebut, kamu sebagai karyawan nggak bakalan nyaman. Dan semua yang kamu lakukan salah hanya di matanya dia. Artinya, kamu berkumpul dengan orang-orang yang dari awal itu negatif, bos. Sama dengan pengusaha bengkel, pengusaha konter tadi. Kalau dari awal otak kita, dari awal kita sudah disuguhi dengan hal-hal yang negatif, sampai sore cara berpikir kita negatif, dan yang datang adalah orang-orang negatif semua. Yang jadi pengusaha pasti pernah ngalamin. Yang pernah jadi karyawan pasti pernah ngalamin. Tetapi yang baru lulus kuliah, belum pernah jadi karyawan, yang bisanya hanya minta saja ke orang tua, kebiasaan minta langsung ada, menjadi seorang konten kreator pun, kamu tidak lebih dari seorang kambing. Belajar nggak mau, intinya yang kamu dengar adalah instan tutor sesat, ya kamu ikut-ikutan instan tutor sesat. Ya, jadi ya, dari sini teman-teman bisa nggak berpikir bahwasanya pengalaman itu akan mengalahkan orang pinter atau gerombolan orang pinter sekalipun kalau dia belum pernah terjun langsung ke lapangan. Gampang sekali itu ditundukkan. Pengalamanmu akan lebih unggul, bos. Kok kemana-mana, bang? Terus hubungannya saya sebagai konten kreator apa sih, bang? Bro, dari 2 pengalaman tadi harusnya teman-teman sudah tahu bahwasanya apa yang teman-teman pikirkan saat ini baru 100 subscriber atau mulai dari 10 subscriber, kok susah view, kok susah 1000 subscriber, YouTube kok susah membuat aturan 1000 subscriber 4000 jam tayang, sampai nyungsep, sampai nungging kamu, channelmu bakalan susah. Di awalnya kamu udah bilang susah, walaupun di tengah-tengah pikiranmu positif, ketemu dengan orang positif, merubah mindsetmu yang dari awal sudah nggak jelas, yang selalu bilang susah. Ya kan? Itu yang terjadi kan? Kok ngerti, bang? Pengalaman, bos. Apalagi? Saya pernah miskin. Otak saya dulu juga otaknya orang miskin. Yang dipikirkan apa? Ngeluh tiap hari, bertahun-tahun ngeluh. Hidup saya nggak ada perubahan, bos. Ada lagi. Kenapa orang yang hobi hidupnya itu ngutang, utangnya nggak pernah lunas? Walaupun utang itu nggak riba misalnya, dia bakalan terjerembab ke utang terus, walaupun itu bukan utang di bank. Karena mentalnya apa? Utang. Ya apalagi gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Walaupun utangmu itu tidak, misalnya kamu berutang dengan orang baik sekalipun, tetapi ingat, orang baik tersebut tidak akan mau berkumpul terlalu lama dengan orang yang sering utang itu. Kenapa? Takut juga terkena virus hobi utang. Akhirnya kamu berkumpul dengan orang yang suka ngutang, akhirnya kamu pusing sendiri. Bang, pinjemin duit dong untuk bayar utang di sana. Iya, saya juga punya utang. Dipertemukan juga dengan orang tukang utang. Lingkaranmu adalah lingkaran tukang utang. Dan itu tidak akan membuat hidupmu lebih berkembang. Sama kan? Dengan YouTube kan? Algoritma itu kalian sendiri yang menciptakan sebenarnya. Apa yang terjadi dengan channelmu itu adalah ulah dari cara berpikirmu sendiri. Makanya sering saya ingatkan,
Berpikir positif, jangan biarkan orang-orang negatif itu mendekati kamu. Buang. Ya. Kalau ada yang komen di channelmu negatif, seharusnya subscribernya Insan Tutor juga sudah tahu. Ada satu komenan, walaupun tidak di komennya Insan Tutor, kalau ada ya, kamu upload video setelah itu komen negatif, ada satu komenan negatif, seharusnya subscribermu juga harus tahu. Apa bang? Satu, nggak usah dipedulikan, cukup intip kalau memang dia punya channel, nggak usah di-subscribe, nggak usah ditonton. Kita bikin nyungsep. Simpel ya, simpel. Jangan orang yang komen negatif setelah itu kamu nggak lihat komenannya, merapat kakak, di bawahnya kamu balesin. Ayo saling gotong-gotong kakak, itu komenan negatif. Kamu sambut dengan merapat kakak, ya tolol juga kadang-kadang. Baca komentar itu. Tidak harus di Insan Tutor. Ya. Sesama subscribernya Insan Tutor, kalau membuat video ada komenan negatif, bantai. Kalau di Insan Tutor ya terserah, urusan teman-teman deh. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak terbiasa ketemu dengan komen-komen negatif. Supaya channel teman-teman berkembang, supaya cara berpikir teman-teman itu tetap positif. Boleh diintip channelnya, nggak usah dilihat, nggak usah di-subscribe. Virus itu, ya virus itu, singkirkan. Ibaratnya kamu jalan di jalan setapak, di situ ada paku, di situ ada beling, di situ ada semak. Itu kira-kira semak, beling, paku itu kamu singkirkan nggak? Kalau enggak, ya kamu yang tolol berarti. Ya kalau kamu singkirkan berarti kamu cerdas. Supaya apa? Supaya yang mensupport kamu atau supaya yang lewat jalan berikutnya itu tidak terkena beling, tidak terkena paku. Teman-teman juga harus menyingkirkan itu. Ya. Sama. Kalau ada sebuah channel yang kamu tonton, apalagi itu subscribermu, setelah itu di channel tersebut ada yang negatif, nggak usah ditanggapin, intip aja, oh ini manusianya, jangan di-subscribe. Singkirkan. Kerjasama. Membentuk ekosistem yang positif. Bisa dipahami? Sama ya? Algoritma ya? Algoritma YouTube, algoritma hidup, hampir sama. Berkumpullah dengan orang-orang positif, nonton dengan full durasi, apapun itu ada hasil karya subscribermu, walaupun itu jelek, ya memang HP-nya jelek, butuh support. Membuat video kan teman-teman merasakan juga. Tidak semudah dalam bayangan orang-orang yang tidak pernah membuat konten. Membuat konten itu sejelek apapun hargai, karena itu subscribermu, ya tontonlah dengan durasi penuh. Kalau ada masukan, berikan masukan. Kalau ada yang misalnya konten kreator yang cari muka, setelah itu komen yang enggak, ya kamu bisa ikut bantai juga. Ya. Biar berantem di kolom komentar, nggak masalah. Malah itu memancing, sekali lagi nggak usah dihapus. Malah itu memancing interaksi di kolom komentar. Mau komentar jelek, mau komentar bagus, terserah. Yang penting teman-teman sudah andil di sana. Sukses selalu, salam berkeluarga, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.